Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9, yang dimana di sini kami akan menjelaskan tentang mekanisme kerja sistem saraf pada ikan, yang dimana tugas ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah fisiologi hewan air. Baiklah, saya selaku pemateri pertama atas nama Nur Alamsyah akan menjelaskan tentang pengertian sistem saraf pada ikan. Sistem saraf pada ikan merupakan mekanisme penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat. Pemprosesan impuls saraf dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan atau sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara teratur. Sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan itu berbeda-beda. Karena semakin tinggi tingkatan hewan, semakin kompleks sistem saraf yang dimilikinya. Kemudian beberapa fungsi sistem saraf pada ikan. Yang pertama, menerima impuls atau rangsangan dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan reaksi atau respon. Yang kedua, mengatur kinerja organ dan sistem organ ikan, seperti pergerakan ikan di dalam air, pencernaan, peredaran darah, dan sebagainya. Kemudian, mengatur keseimbangan serta koordinasi otot dan saraf pada ikan. Dan yang terakhir, mengintegrasikan dengan sistem endokrin untuk mengontrol osmoregulasi, sistem metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan sebagainya. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Resma Lamaranata. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Nur Alamsyah, yaitu sistem saraf ikan dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat. Menurut Aciani 2011, ikan biasanya mempunyai otak kecil, namun sebagian ada yang mempunyai otak yang besar, seperti ikan hiu dan morisid. Otak ikan terbagi menjadi bagian. Pada bagian depan adalah olivacori labes, yaitu struktur yang menerima dan memproses sinyal nostril melalui dua saraf opticori. Opticori label pada ikan sangat besar, terutama sebagai saraf penciuman seperti ditemukan pada ikan hiu. Apis dan catfish. Pada olfactory labes terdapat dua colon, strukturnya yang sama dengan cerebrum. Yang kedua yaitu sistem saraf periferi, yaitu sistem saraf periferi terdiri dari saraf cranial dan beserta cabang-cabangnya. Bagian dari sistem saraf periferi yang mempengaruhi otot polos dan kelenjar dikenal dengan istilah sistem saraf otonom. Sebagian besar saraf cranial atau SC berhubungan dengan bagian-bagian kepala. Akan tetapi, saraf cranial juga dapat ditemukan pada bagian-bagian tubuh lainnya, saling berhubungan. Pada otak sendiri terdapat 11 saraf cranial yang menyebar ke organ-organ sensori tertentu dan otot-otot tertentu. Kemudian otak pada ikan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama telepacola. Lobus optioterius merupakan bagian telepacola yang paling anterior. Selanjutnya Tretorus
torus merupakan lanjutan lobus occulus dan berfungsi sebagai nervus dan cerebralis. Bulbus octarius merupakan lanjutan dari Tartorus octarius dan berakhir sebagai sepasang bola mempunyai lanjutan sebagai benang-benang halus yang menuju ke dinding lekuk hidung. Hemisheterium celebri terdapat di bagian posterior lobus octarius. Bagian dasarnya disebut caris octarium, sedangkan bagian atap dan dinding samping disebut pallium. Yang kedua, diencephalon, yaitu diencephalon terletak di sebelah belakang dari telencephalon bagian ventral bersama-sama dengan telencephalon, termasuk bagian dari otak nuka atau mesencephalon. Pada diencephalon terdapat thalamus, hypothalamus, thalamus interior dan saccus vestibulosus atau melencephalon. Yang ketiga, mesencephalon atau otak tengah. Mesencephalon atau otak tengah merupakan otak bagian tengah dengan organ utama yang tampak menonjol adalah lobus. Rectus lobus berbentuk bulat dan besar, terletak di sebelah belakang bagian dorsal dari diencephalon. Di bagian sebelah ventral terletak di inferior atau bagian dari diencephalon yang merupakan tempat melekat hipofise atau hipotalamus. Keempat, mesencephalon terletak di belakang mesencephalon. Yang terakhir, melencephalon, itu disebut juga medulla oblongata, melanjutkan diri ke caudal sebagai sumsum tulang belakang atau medulla spinalis yang berjalan di dalam canalis ventralis atau bersama-sama dengan centralum medulla oblongata, termasuk bagian dari otak belakang atau rhombocephalon. Selanjutnya, sistem saraf cranial dibagi menjadi saraf cranial atau SCO adalah suatu saraf kunci yang bergabung dengan saraf opnial yang berhubungan dengan otak depan dan disebut sebagai saraf terbesar yang melindungi atau occipital bulb. Selanjutnya, saraf occipital atau SC1 berhubungan dengan olfaktori dengan pusat olfaktori otak depan, berfungsi membawa impuls pembuangan. Selanjutnya, saraf optis atau SC2 berhubungan retina mata dengan septum opticulum dan berfungsi membawa impuls penglihatan. Selanjutnya, saraf oculomotor atau SC3 berfungsi sebagai saraf motor somatik yang mengatur otot mata superior, rectus inferior,
oblique dan inferior rectus dan inferior medius. Saraf ini juga berhubungan dengan otak mesencephalon. Yang terakhir itu saraf troclear atau SC4, menginfeksi otot mata atau superior oblique atau saraf motor somatic ini berhubungan dengan mesencephalon. Jadi inilah pemaparan materi dari kami kelompok 9. Kami ucapkan terima kasih.